Dia membuang roti yang sudah kadaluarsa ke tanah, menggoyangkan lonceng di tangannya. Anak-anak langsung bereaksi refleks, makan dengan rakus. Xuan tahu setiap kali paman jahat ini datang, dia akan membawa pergi seorang anak. Dan kali ini teman baiknya, Xiao Wang, terpilih. Paman, bisakah saya ikut? Sudah berapa kali kamu pergi? Apakah kamu merasa itu menyenangkan? Kamu akan punya tempat untuk pergi. Xiao Wang masuk, bawa aku masuk. Xiao Wang, gadis kecil melarikan diri dari bahaya. Namun dia ditabrak oleh taksi. Xiao An turun dari mobil dan menanyakan kondisi gadis itu. Xuan tidak berkata apa-apa, melainkan berbalik dan melanjutkan lari. Xiao An khawatir tentang keselamatan gadis itu. Dia segera mengejarnya. Atau Det menemukannya di sudut. Maaf, apakah kamu tidak terluka? Xuan mengatakan dia harus pergi mencari Xiao Wang. Det mengira gadis kecil itu hanya tersesat. Namun dia tidak ingin pergi ke kantor polisi. Akhirnya membawa Xuan ke kantor. Perwakilan Sang melihat Xuan tegang, menunjuk slogan perlindungan anak yang terpampang di dinding. Menenangkan agar dia merasa aman tinggal di sini. Pak Cui mulai menampilkan sulap, ingin membuatnya senang. Namun dia sendiri tertawa dengan senang. Xuan masih duduk dengan kaku di tempatnya. Xiao An dengan baik hati membeli sebuah kotak susu. Xuan masih tidak merespon. Tiba-tiba bel pintu berdering. Dalam pikiran gadis kecil itu, dia teringat akan perlakuan buruk yang dia terima. Dengan cepat mengambil susu dan mulai meminumnya. Kemudian dia bersembunyi di bawah meja, tidak membiarkan siapapun mendekat. Perwakilan Sang mendekat, memberitahu Xuan bahwa ibunya menelepon, memintanya pulang segera. Saya pergi mencari Xiao Wang. Aku akan memeluknya. Perwakilan Sang mengira Xiao Wang adalah adiknya. Katakanlah bahwa Xiao Wang harus tinggal bersama ibunya. Tolong jangan katakan kepada paman. Siapa sih paman itu? Aku tidak mau pergi ke ibu. Aku harus segera pergi mencari Xiao Wang. Gaj menduga bahwa Xuan menerima perlakuan buruk. Mengemudi taksi. Mereka tiba di rumah orang tua Xuan. Dia baru saja sampai di depan pintu. Apakah ada yang membantu melaporkan hilangnya Xuan? Jika kamu meminta saya melaporkan, maka saya akan melakukannya. Tapi ini tidak akan berdampak pada kita kan? Gaj mendengar orang yang meminta orang tua Xuan melaporkan hilangnya anak disebut sebagai ahli Jiang. Jelas ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan sengaja. Bagaimana cara mereka melihat anak-anak begitu menyebalkan? Gaj meminta Xiao An untuk mengambil foto samping seorang gadis kecil. Dengan membawa foto, dia mengetuk pintu orang tua Xuan. Namun keduanya mengatakan tidak pernah melihat gadis kecil dalam foto. Gaj melihat kedua pria itu pergi. Dia segera mengikutinya. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah stan, khusus menyediakan konsultasi tempat tinggal untuk pasangan pengantin baru. Orang di poster itu adalah pakar Jiang. Di sini sesuai dengan permintaan So Yeon. Tidak ingin pergi ke kantor polisi. Perwakilan Sang terpaksa mengusir polisi yang datang untuk menyelidiki. Tim balas dendam mulai menyelidiki sendiri. Saat ini yang paling mencurigakan adalah paman yang disebutkan oleh So Yeon. Hanya bisa mengandalkan petunjuk yang ada di tangan. Masih sulit untuk memulai penyelidikan. Saat itu, perwakilan Sang tiba-tiba menerima telepon. So Yeon menghilang. Beberapa orang dengan cepat